Selamat malam Bapak Ibu warga HKBP Mampang Perapatan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar dari pekerjaan tengah minggu pertama ini? Berharap baik-baik saja ya semuanya. Di tengah minggu ini 16 Juli 2025, setelah kita sibuk dari pekerjaan rutin dan akan istirahat sebentar lagi, firman Tuhan menyapa kita dari bacaan malam sesuai Almanak AKBP dari 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 20, khususnya di ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dengan nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Perjuangan dengan iman dan nurani yang murni. Ada banyak hal dalam dunia saat ini yang tampak luar biasa. Kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi, dan gaya hidup yang semakin praktis. Namun di balik semua itu, semakin banyak orang terseret ke dalam arus gelap yang halus namun menghancurkan. Konten manipulatif, paham sesat yang dibungkus logika canggih, hingga gaya hidup bebas yang mengikis nilai iman dan nurani. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus memberi peringatan keras tentang pentingnya menjaga iman dan hati nurani yang murni. Ia menyebut dua orang, yaitu Himeneus dan Alexander, yang telah menolak hati nuraninya yang murni, sehingga kandaslah iman mereka, di ayat 19. Dalam dunia yang dipenuhi ilusi dan tipu daya, iman kita tidak bisa hanya sebatas identitas agama, tetapi harus menjadi fondasi kokoh dalam setiap pilihan hidup. Nurani yang murni bukan bawaan lahir, tetapi hasil dari hidup yang terus diasah oleh kebenaran dan keintiman dengan Kristus. Yakin saja, kuasa iblis tak pernah tidur. Bahkan 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, lawanmu si iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Ia bekerja bukan lagi dengan cara menakutkan seperti dalam kisah klasik, tapi justru melalui normalisasi dosa yang dibungkus pilihan pribadi dan kebebasan berekspresi. Banyak orang muda, bahkan pelayan Tuhan, mulai kompromi. Dosa kecil dibiarkan, lalu dianggap biasa, dan akhirnya menjadi gaya hidup. Paulus tahu betapa bahayanya ini. Karena itu ia tidak ragu menyebut mereka yang menyimpang dari dan menasihati Timotius untuk berjuang dalam perjuangan iman yang benar. Artinya saudara, iman adalah medan pertempuran, bukan tempat nyaman. Setiap hari kita diperhadapkan pada keputusan untuk tetap setia atau hanyut. Nurani yang murni akan menjadi suara keputusan untuk tetap setia atau hanyut. Nurani yang murni akan menjadi suara Tuhan dalam hati kita, penuntun sebagai penerang pengurai kekaburan moral yang makin gelap. Tetapi suara itu hanya bisa terdengar jelas jika hati kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Oleh karena itu, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk berjuang menjaga iman. Kita perlu hidup dengan kesadaran penuh bahwa apa yang kita lihat, yang kita pikirkan dan lakukan berdampak pada kemurnian rohani kita. Perjuangan ini memang berat, tapi bukan tanpa pengharapan. Paulus sendiri mengaku dulunya penghujat dan penganiaya, tetapi karena kasih karunia Tuhan, ia diampuni dan dipakai secara luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak mencari yang sempurna, tetapi yang mau bertobat dan berjuang terus dalam kasih-Nya. Di tengah gelapnya pengaruh dunia, saudaraku,
Jangan padamkan suara nurani yang dipimpin oleh Roh Kudus. Rawat iman kita dengan firman, doa, komunitas yang sehat, dan hidup dalam kebenaran, bukan dalam popularitas. Iman yang hidup dan nurani yang bersih akan menuntun kita bukan hanya bertahan, saudara, tetapi menang di tengah gelombang zaman yang mengguncang. Amin. Mari kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP atau buku ND 272 ayat 1 dan 3. Hai, mari ikut Tuhanmu. Hai, mari ikut Tuhanmu, hai, mari masuklah, pakai pedang rohanimu, engkau pasti menang. Kibarkan panjinya, Tuhan pemimpinnya. Dengar nafiri bergema, hai, mari bangkitlah. Solukan hati gorani, berpertahanan ni, nampe hapor seaoni, lobu-lobui, nampak tak saling gas, rohat tapi hiras, mamari tahun damai pan halolomoi. Mari kita berdoa. Tuhan, jagalah iman kami tetap hidup dan bersihkan nurani kami dari kesesatan dan bentuk menjadi pejuang yang setia demi kemuliaan nama-Mu di tengah dunia dan di sekitar kami semuanya. Amin. Shalom.